Halo adik-adik, kembali lagi bersama Ruang Matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai prediksi soal ujian sekolah SMP tahun 2022. Sebelum kita masuk ke prediksi soal ujian sekolah, adik-adik jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel Ruang Matematika. Soal pertama, tentukan nilai fungsi f sama dengan f negatif 3. Oke, jika fungsi fx-nya apa? Fx sama dengan negatif x dikurang 1. Nah, jika ada soal seperti ini soal yang sangat mudah. Adik-adik tinggal mensubstitusikan nilai negatif 3-nya ini ke fungsinya. Nih. Oke, penyelesaiannya gimana? F negatif 3 sama dengan X-nya kita ganti jadi negatif 3 dikurang 1. Negatif 3 dikurang 1 hasilnya adalah negatif 4. Oke, soal nomor 2. Hasil dari 2X dikurang 2 dikali X ditambah 5 adalah, berarti adik-adik tinggal mengkali silangkan saja. Masih ingat nggak cara mengkali silangnya? Oke, caranya, nih, 2X ini kita kalikan dengan X, lalu kita kalikan dengan 5. Oke, selanjutnya negatif 2. Nah, negatif 2 ini, ingat, di sini tandanya harus ikut kita kalikan. Jadi, negatif 2 ini kita kalikan dengan X, lalu negatif 2 kita kalikan dengan 5. Oke, penyelesaiannya gimana? Oke, penyelesaiannya adalah 2 X dikali X itu 2X kuadrat. 2X dikalikan dengan 5 hasilnya adalah 10X. Negatif 2 dikali dengan X itu hasilnya negatif 2X. Negatif 2 dikali 5 hasilnya negatif 10. Selanjutnya 10X dikurang 2 ini masih bisa kita selesaikan. Oke, hasilnya berapa? 8X. Maka hasil akhirnya adalah 2X kuadrat ditambah 8X dikurang 10. Oke, jawabannya apa? Jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Hasil dari 16 dibagi 2 ditambah negatif 5 dikali 2 dikurang negatif 3 adalah... Soal seperti ini sangat mudah juga. Adik-adik harus bisa menyelesaikannya dalam waktu secepat mungkin. Pertama, selesaikan dulu yang di dalam kurung. Berarti 16 dibagi 2, berapa 16 dibagi 2? 8. Selanjutnya negatif 5 kali 2, negatif 10. Oke, ini negatifnya kita kalikan juga. Negatif kali negatif apa? Positif. Jadi 8 kurang 10 ditambah 3. 8 kurang 10 tambah 3 hasilnya berapa? 1. Karena 8 tambah 3 11. 11 kurang 10 adalah 1. Oke, nomor 4. Hasil dari 3 dikali X tambah 2 dikurang 5X dikurang 5 adalah Untuk soal seperti ini, kita selesaikan dulu yang ada nih dalam kurungnya. Berarti 3 kali X itu 3X, 3 kali 2 itu 6. Oke, kita lihat penyelesaiannya. 3X ditambah 6 dikurang 5X dikurang 5. Ada yang bisa diselesaikan? Bisa. X-nya sama bilangan ini juga bisa. Berarti 3X dikurang 5X ditambah 6 dikurang 5 adalah 3X dikurang 5X negatif 2X. 6 dikurang 5 berapa? 1. Oke, jawabannya berarti negatif 2X ditambah 1. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Yang B ini ya. Oke, soal selanjutnya. Oke, nomor 5. Di sini ada soal cerita.
Dari 100 orang yang disurvei mengenai kegemaran menonton televisi, diperoleh 68 orang gemar menonton sinetron, 42 orang gemar menonton berita, dan 10 orang tidak gemar kedua acara tersebut. Banyak orang yang hanya gemar menonton berita adalah oke. Cara menyelesaikannya gimana? Oke, seperti ini. Kita buat dulu diketahui. Diketahuinya apa aja nih? Pertama, total orang yang disurvei itu ada 100 orang. Lalu, yang gemar menonton sinetron, ada berapa? Ada 68 orang. Oke, kita simbolkan dengan A dulu. Yang gemar menonton berita, ada 42 orang, kita simbolkan dengan B. Dan tidak gemar keduanya ada 10 orang. Selanjutnya kita buat yang ditanya. Ditanya apa? Banyak orang yang hanya gemar menonton berita, atau kita simbolkan dengan X. Lalu kita jawab. Oke, caranya kita cari terlebih dahulu irisan antara si A dan B. Kita belum tahu kan irisan antara gemar menonton sinetron dan gemar menonton berita? Oke, kita cari caranya gimana? Oke, 68 caranya adalah A ditambah B ditambah nih yang tidak gemar keduanya 10 orang kan, dikurangkan dengan total orang yang disurvei tadi ada 100 orang. Hasilnya berapa? 64 ditambah 42 itu adalah 110. Ditambah 10, 120. 120 dikurang 100 adalah 20. Selanjutnya kita tinggal mencari banyak orang yang hanya gemar menonton berita. Berarti 42 orang kita kurangkan berarti. Yang gemar menonton berita kan tadi 42 orang. Dikurang dengan irisannya berapa? 20. Hasilnya adalah 22 orang yang hanya gemar menonton berita saja. Berarti yang B ya. Oke, selanjutnya nomor 6. Harga 5 pensil dan 2 buku rupiah 26.000. Sedangkan harga 3 pensil dan 4 buku adalah 38.000. Jika harga 1 pensil dilambangkan dengan A dan harga 1 buku dilambangkan dengan B, sistem persamaan linear dua variabel yang berkaitan dengan pernyataan di atas adalah oke, di sini lebih mudah lagi. Adik-adik sudah dikasih tahu bahwasannya 1 pensil itu kita simbolkan dengan A dan 1 buah buku itu kita simbolkan dengan B. Oke. Jadi di sini apa penyelesaiannya? Oke, penyelesaiannya adalah 5 pensil, harga 5 pensil berarti 5A dan 2 buku, dan ini berarti tambah ya, ditambah dengan 2B sama dengan 26.000, dan yang kedua, harga 3 pensil berarti 3A ditambah 4B sama dengan 38.000. Oke. Jawabannya berarti yang mana? Jawabannya adalah yang B. 5A tambah 2B sama dengan 26.000, 3A tambah 4B sama dengan 38.000. Kita masuk ke soal selanjutnya. Soal nomor 7. Sebuah proyek dikerjakan oleh 8 orang selesai dalam waktu 15 hari. Supaya proyek selesai dalam waktu 12 hari, banyak pekerja yang perlu ditambah adalah, oke, sebelumnya adik-adik sudah pernah belajar di sekolah mengenai perbandingan senilai dan perbandingan tidak senilai. Atau bisa disebut juga perbandingan searah dan perbandingan berbalik arah. Tapi biasanya kita kenal dengan perbandingan senilai dan tidak senilai. Rumusnya gimana? Nah, rumusnya adalah jadi perbandingan senilai. Berarti A1 per A2 itu sama dengan B1 per B2.
Sedangkan perbandingan tidak senilai rumusnya apa? A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Oke, dari soal ini, apa yang diketahui? Yang diketahui A1 adalah 8 orang, B1 15 hari, dan B2-nya adalah 12 hari. Yang ditanya apa? Banyak pekerja yang perlu ditambah. Oke. Terlebih dahulu, kita harus tahu apakah ini perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai atau tidak senilai. Ternyata ini merupakan perbandingan tidak senilai. Kenapa kita bilang perbandingan tidak senilai? Karena jika si A-nya nih, A1-nya 8 orang. Oke, kalau bertambah, jika A2-nya bertambah, apakah B-nya bertambah? Tidak ya. Jadi A-nya bertambah, orangnya bertambah, namun waktunya berkurang. Maka dia disebut juga dengan perbandingan tidak senilai. Jika perbandingan senilai, A-nya bertambah, maka B-nya juga ikut bertambah. Kalau perbandingan tidak senilai, A-nya bertambah, sedangkan si B-nya malah berkurang. Ini kan orangnya bertambah, namun waktunya menjadi lebih cepat selesai atau berkurang. Maka dia perbandingan tidak senilai. Oke, langsung saja kita kerjakan. Oke, kita buat rumusnya. A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Masukkan nilai yang kita ketahui tadi. 8 per A2 sama dengan 12 per 15. A2 sama dengan 8 kali 15 dibagi 12. Hasilnya berapa? 10. Ini masih A2 ya, 10 orang. Berarti banyak pekerja yang perlu ditambah. Oke, banyak pekerja yang perlu ditambah adalah kita kurangkan A2 dikurang A1, 10 dikurang 8 sama dengan 2 orang. Ternyata banyak orang yang perlu ditambah itu 2 orang. Jawabannya yang A ya. Untuk soal nomor 8, masih mengenai perbandingan. Soalnya adalah untuk membuat 120 pasang sepatu, seorang perajin memerlukan waktu selama 36 hari. Berapa hari waktu yang diperlukan pengrajin untuk membuat 160 pasang sepatu? Oke. Untuk soal nomor 8 ini, adik-adik dapat menuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Penyelesaiannya akan kakak buat di video selanjutnya. See you next time. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe channel Ruang Matematika.